Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah sudah bergabung ada Bu Sri Nur Dewi, Pak Sri Adung, Assalamualaikum, Bu Nursia, Bu Sri Lestari, ada Bu Dian, ada Bu Yurneli, dan ada Bu Yuni yang telah bergabung bersama kita pada awal sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat, sehat, sempat, iman, Islam yang dikaruniakan kepada kita, sehingga berkah semua nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Doa berkah dan doa rahmat juga kita panjatkan untuk pembimbing spiritual kita, dunia dan akhirat, pemimpin besar revolusi umat Islam dan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ini menjadi tanda cinta kita kepada beliau, tanda syukur kita karena beliau telah diutus di kalangan manusia sebagai rahmat, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin. Ibu-ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan efektivitas waktu yang kita miliki, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, kajian kita hari ini akan berlanjut kepada apa? Kajian kita akan berkaitan dengan Tanmiyatul Mufradat. Tanmiyatul Mufradat, yaitu kita akan membahas tentang ayat-ayat yang menggunakan kata-kata yang sudah kita bahas pada pelajaran ini. Kemudian nanti insya Allah kalau waktu kita ya bisa berlanjut, kita akan lanjutkan dengan membahas pengembangan dari kaidah aturan bahasa Arab yang pernah kita kaji pada pelajaran sebelumnya, Apa ibu-ibu bisa melihat apa yang kami tampilkan? Bisa. Apa bacanya? Baca lalu terjemahkan. Ya, baik ya. Ini akan jadi latihan kita. Ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata-kata yang telah kita pelajari di teks pokok maupun yang kita pelajari pada Tanmiyatul Mufradat kita. Nah itu mari kita awali dengan membaca bersama-sama sambil mencoba segenap kemampuan kita untuk menebak, memprediksi, melihat ya ke makna yang mungkin pas, yang paling cocok untuk ayat-ayat yang akan kita kaji. Mari kita ya. Pertama surat Yunus, kemudian nanti Al-Baqarah 28, lalu kemudian nanti Al-Baqarah 154. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
kaifa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ahyakum mayumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un wala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal bal ahya wa id akhadna miqa bani Israila la la ta'buduna illallah. Ya, baik. Itu dia beberapa ayat yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Kita mulai dari Yunus 56. Ya, kita mulai dari surah Yunus ke-56. Bapak, Ibu, Bapak sekalian, apa ada ungkapan yang belum terpahami pada ayat tersebut? Turja'un Pak Guru. Turja'un. Ya, bagus. Kemudian di Al-Baqarah 28. Takfuruna. Iya. Ya, baik. Berikutnya. Amwata. Iya, baik. Oke, berikutnya. Ada yang ada turja'un juga. Ya, berikutnya ada. Turja'un, Pak Guru. Sudah di atas. Nah, tadi, ya, baik. Kembali lagi. Berikutnya. Yuk kotalu. Ya, baik. Terus. Ya, baik. Ya, ibu-ibu, mari kita menikmati momen-momen berikut ini ya, supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, ya, sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dalam arti apa? Bahwa kondisi suatu saat nanti kita menemukan sebuah kata yang belum kita pahami, kondisi itu mungkin akan sering terjadi. Ya, mungkin sering akan terjadi. Terutama misalnya ibu-ibu, bapak kalau sedang mandiri membaca tadarus, membaca Al-Quran di rumah, mungkin akan mengalami hal tersebut. Ini apa ya gitu ya, apa ya maknanya, ini apa ya, kira-kira begitu. Maka kita sebagai seorang pelajar, ya, sebagai seorang murid dari bahasa Arab yang sedang belajar bahasa Arab, alangkah baiknya kalau kita coba untuk apa? Untuk menggunakan ilmu kita. Kita menggunakan ilmu kita untuk memahami, untuk memecahkan persoalan makna yang kita tidak paham. Kita mulai dari kata pertama yang diusulkan. Kita coba lakukan bersama-sama ya, ibu-ibu, bapak. Turja'un. Nah, coba diprediksi ya. 3 huruf dasarnya apa? Ain. Ya, ada ro, ada jim, ada ain. Oke, baik. Coba kalau modalnya 3 huruf dasar tadi ya, ro, jim, dan ain, kalau bentuk sifatnya kira-kira akan menjadi apa? Ada ro, ya, ada jim, ada ain, gitu. Kalau bentuknya bentuk 4, ya, bentuknya bentuk 4. Kira-kira akan berkembang menjadi apa kata itu? Roji'ah. Apa? Roji'ah. Dari bentuknya dari mana kok roji'ah gitu? Bentuk 4. Bentuk 4 contohnya apa sih? Bentuk 4? Ada alif. Ada alif di urutan kedua. Roji'ah. Gitu ya? Roji. Oke, gitu. Ya, bagus ya. Roji.
Roji. Nah, coba Roji. sekarang ya, coba sekarang kalau dia bentuknya jamak. Nah, seperti gitu ya. Muslimun. Roji'un. 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 Ya, bagus. Udah ingat? Roji'una. Roji'un Kembali. meninggal tuh. Kembali Pak Guru ya. Kembali. Kembali Pak Guru. Kembali. Ini ibu-ibu sebenarnya ya kalau udah ketemu tiga Innalillahi huruf wa inna ilaihi dasarnya ini raji'un. Bapak ya. Itu. Ya, saya tidak tahu ya, mungkin ibu-ibu, Bapak ini kalau dulu termasuk ya, nggak tahu kalau sekarang ya kan. Dulu kalau termasuk pecinta Bang Aji Roma Irama, salah satu judulnya itu adalah Rujuk. Rujuk berarti ini dong. Baru dengar kembali. Yuk. Kembali kan. Katanya rujuk katanya. Ini Oh, kan rujuk, kalau dalam kembali. bahasa Indonesia Rujuk. kita ya mungkin karena ibu-ibu Kembali. ya, ibu-ibu berada di tengah-tengah masyarakat yang keluarganya akur, nggak pakai cerai-cerai segala. Tapi kalau saya, mohon maaf ya, cerita di kampung saya di Lombok itu ya, di Lombok itu sudah menjadi pemandangan umum orang menikah masih muda, nanti kemudian tidak lama cerai gitu, tapi nanti baikan artinya lagi rujuk gitu. Jadi udah sejak kecil saya dengar itu kata rujuk. Oh, apa itu? Oh, rujuk maksudnya yang sudah cerai kembali. Ya, begitu juga halnya kita yang berasal dari surga, ya, berasal dari surga dulu. Itu nenek moyang kita berasal dari surga, nanti akan tiba masanya untuk kembali ke surga. Yang kemudian diungkapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Jadi apa maknanya dengan Kembali. Kembali. Ya, nah, kemudian coba ibu-ibu, bapak kemudian ya, ibu-ibu, bapak sekalian, itu bentuk berapa kira-kira? Bentuk Turja'un. Bentuk dua. Mudhari. Ya, bagus. Apa penandanya? Ta di Di depan. depan. Ya, Ada ta di depan. Waw nun. ya baik. Nun bentuk Kalau jam. ada tak di depan ya, kalau ada tak di depan, kemudian ada waw nun di akhir, maka domir kata tersebut adalah Kalian. Antum. Antum. Kalian. ya bagus. Domirnya adalah antum. Apa maknanya kalau dalam bahasa Indonesia? Kalian. Kalian kembali. Kalian. Oke, bagus. Jadi ada makna kalian kembali. Lalu mari kita perhatikan berikutnya ya. Kita perhatikan berikutnya. Bunyi awalnya apa? Wah. Ya, bagus ya. Bunyi awalnya u. Kemudian kalau waunun penanda apa? Jamak. Jamak. Ya, Jamak. itu ya. Waununnya adalah penanda jamak. Kita tutup. Itu berarti huruf terakhirnya di situ apa? Kalau penanda jamak? Ain. Ya, apa Ain. bunyi sebelum terakhirnya, sebelum huruf ainnya? Fathah. A. Ya, bunyinya A. Coba diingat-ingat ilmu apa nih yang sedang kita sapa nih kalau begini nih? Ua. Ya, Pasif. iya, bagus. Nah, kalau sekarang kita sudah menyadari bahwa itu adalah bentuk pasif, kira-kira maknanya apa jadinya? Dikembalikan. Dikembalikan. Siapa? Dikembalikan. Ya, Kalian ya, dikembalikan. Turja'un maknanya menjadi kalian Dikembalikan. Kira-kira tadi yang bertanya dengan turja'un itu gitu ya, turja'un itu kepikir nggak begitu? Ya Pak Guru. Tadi belum. Yang bertanya turja'un itu kira-kira Belum kepikir bahwa sebuah kata itu bisa diperlakukan begitu gitu. Teka-tekinya bisa dipecahkan dengan cara begitu. 3 huruf dasar, bentuknya bentuk berapa, itu tunggal apa jamak gitu ya. Ribet banget ya. Jadi nanti digunakan saja kemampuan seperti tadi digunakan untuk memahami kata-kata lain ya berikutnya.
Seperti kata berikut yang ditanyakan ya. Seperti kata berikut yang ditanyakan itu takfurun. Ya, takfurun. Sama, salah satu usahanya adalah seperti yang kita lakukan tadi, kira-kira 3 huruf dasarnya apa di kata takfurun? Kaf, Ro. ro. Kalau menjadi bagian dari buku, jadinya apa itu? Apa Pak Guru? Ro. Maksudnya apa? Nggak dengar. Kalau menjadi bagian dari buku, modalnya kafaro. Cover, penutup, cover. Ya, cover. Ya, penutup. Itu ya, masuk bahasa Indonesia. Kemudian orang yang tertutup hatinya dari kebenaran Islam namanya orang Kafir. kafir. Berarti takfurun maknanya menjadi apa? Kafir. Ada ada Kalian kafir ya? Kalian kafir. Ya, itu dia maknanya. Jadi selalu bisa optimal ya, selalu bisa optimal atau paling tidak mencoba memprediksi 3 huruf dasar itu bisa membantu kita untuk memahami kata dalam banyak kesempatan. Cuman kita kadang-kadang ini karena memang sudah budaya kita, budaya fast food ya, seperti McD dan sejenis-jenisnya gitu, kita biasanya lebih merasa hidup kita itu lebih nyaman, begitu datang langsung pesan, langsung siap saji makanannya. Itu kenapa? Oh, udah di rumah mah udah sering masak, capek, ini mau kita inginnya apa? Inginnya bersantai-santai gitu. Jadi kebiasaan itu termasuk juga dalam hal itu. Itu untuk kata takfurun. Yang berikutnya kata amwat ya, kata amwat. Coba mohon sebentar ya yang menanyakan amwat, coba sebentar kembali ke Tanyatul Mufradat. Ya, bagus gitu ya. Jadi mana kemudian kalau amwat bukan lah. Kalau kematian itu ada di kolom masdar biasanya. Yang berakhiran an gitu biasanya itu cocok untuk memanai yang masdar. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi, mudah-mudahan ini menambah dosis dan memperkuat ingatan kita bahwa kalau dibentuk sifat itu kan ada 2 makna yang sering muncul, yaitu pe dan yang gitu ya. Pe dan yang, aduh saya jadi puyeng nih. Kenapa keseringan nyebut puyeng? Ya, sifatnya memang begitu. Sifatnya begitu puyeng, peyang. Lama-lama palelo peyang. Peyang. Aduh, berempat peyang. Gawat Pak Guru. Pak Guru gawat tuh. Jadinya, puyeng. Apa itu? Karena puyeng ya, peyang. Ya, ada pe, ada yang. Jadi puyeng, jadi peyang. Peyang itu apa bahasa ininya? Bahasa Betawi peyang. Ya? Peyang. Enggak round, enggak bulat, peyang. Nah, kalau bahasanya ini yang Bu Anda, ya enak itu. Pempek sayang, peyang gitu. Ingat itu ya, pempek yang ada berempat, peyang, pempek sayang, peyang, peyang. Itu kalau peyang berarti bentuk 4. Bentuk 4. Sedangkan kalau dibentuk 3 yang kita sebut dengan masdar biasanya itu yang berakhiran an. Ya, berakhiran an ya, bukan mekan. Misalnya baca, bacaan gitu ya. Buka, pembukaan. Tulis, tulisan ya, biasanya begitu ya. Walaupun tidak selalu. Nah, tentu nanti kita perhatikan konteks penggunaannya. Itu untuk kata amwat ya. Amwat mana dasarnya ada mati. Dan itu bisa kelihatan di situ ada mim, ada waw, ada ta, itu maut. Maut. Ya, maksudnya jadi maut. Itu dia untuk kata takfurun. Ya. Untuk kata takfurun, ini mudah-mudahan ya bisa memberi sumbangan untuk memperkuat ingatan. 3 huruf dasar, kemudian bentuk kata. Yang turja'un tadi sudah kita bahas. Nah, berikutnya adalah yuqtalu. Nah, gimana kita mengakalinya yuqtalu? Nah, 3 huruf dasarnya apa kira-kira
Kita Oh, Ta, lam. 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 Itu kan ada tuh yang penyakit yang di kaki yang sering dibuang-buang itu apa namanya? Kutil. Ada kutil. Kalau ada kutil diapain? Dibuang. Buang. Buang. Gimana cara ngebuangnya kalau pakai pisau? Dipotong. Potong. Iya, dipotong. Kalau manusia dipotong artinya apa? Dibunuh. Bunuh. Dibunuh. Nah, gitu Waduh. ya. Dibunuh. Jadi kata yuktal itu ingat tidak ada kutil dibuang, ada kutil dibuang, kutil dipotong, yuktal itu ada kaitannya dengan dibuang, ada nanti maknanya dibunuh. Ya, kalau rame-rame jadinya perang, gitu ya. Rame-rame jadinya perang. Itu bisa sebagai usaha kita untuk mencoba ini apa ya, untuk nyantolin kata yuktalu. Ada makna dasar apa tadi? Bunuh. Bunuh, Bunuh. potong, gitu ya. Bunuh. Bunuh, potong, Bunuh. gitu. Bunyi awalnya apa? Ya. U. Nah, bunyi awalnya u. Gitu. Bunyi awalnya u. Ya, nggak selalu u. Ya, bunyi awalnya tadi kan bunyinya tu. Ya, bunyi awalnya gimana? Bunyinya u. Kalau digabung dengan ta jadinya tu. Ini bunyi awalnya apa? Kalau digabung dengan ya jadinya yu, gitu ya. Jadi u-nya yang jadi perhatian utama kita. Soal hurufnya apa itu sudah pernah kita bahas itu pada sisi yang lainnya. Nah, kemudian bunyi sebelum akhirnya apa? A. Ya. Jadi ada makna apa di situ? Dia dibunuh. Ya, dibunuh, gitu ya, dibunuh. Atau tadi itu dihilangkan, dibuang, gitu ya. Itu makna lain yang coba kita cantolin dengan melihat 3 huruf dasarnya. Baik, itu dia kata-kata yang ada pada slide yang pertama dari latihan kita. Kita akan pindah terlebih dahulu kepada ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya baru nanti kita akan kembali lagi untuk berbagi pemahaman. Ya, di sini silahkan apa ada yang ingin ditanyakan, tetapi kalau yang berwarna biru itu tinggal dibaca ya, bahwa pertama ada itu maknanya ingatlah ketika. Kita juga sering bertemu. Kemudian berikutnya ada kata misak. Misak itu janji. Ini kata yang populer itu misakon golizon. Ada yang ingat dalam konteks apa itu misakon golizon? Ini biasanya ibu-ibu kalau ikut ceramah keagamaan pada waktu akad nikah gitu. Dalam bahasa Al-Quran, pernikahan itu diistilahkan dengan misakon golizon. Perjanjian yang kuat. Janji. Ya, janji itu misak. Kemudian yang terakhir ini ada kata la. La di dalam konteks ini dimaknai dengan makna jangan. Ya. Dalam konteks ini dipahami dengan makna jangan. Bukan berarti tidak. Karena kaitannya apa? Dengan kaitannya apa? Kaitannya ini janji apa yang tidak boleh dilakukan oleh siapa? Oleh Bani Israel. Itu dia. Konteksnya jadi la di sini dipahami dengan kata jangan. Apa ada kata yang belum terpahami? Selain tadi kata iz, ada kata misa, dan ada kata la. Sudah, Pak Guru. Sudah? Baik, Sudah. Alhamdulillah. Jika sudah, sekarang kita kembali. Kita kembali wisata nih. Ayat yang pertama Yunus 5:6. Silakan, siapa yang mau berbagi pemahaman? Saya deh. Saya Pak Guru. Ya, baik. Yang nggak pakai deh, siapa yang nggak pakai deh? Bu Yurneli, ya, kayaknya ya. Ya, Saya coba Pak Guru. Yurneli, silakan. Silakan Bu Yurneli.
Wa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya, bagus. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Iya, bagus. Ya, sekali lagi Bu, bahasa Indonesianya saja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, kepadanyalah kalian dikembalikan. Iya, bagus. Ini menarik ya. Menarik. Ada perubahan yang terjadi di dalam pikiran sehingga yang terucap juga berubah. Yang pertama tadi pada sesi awal mencoba terdengar ada kata lah, dialah gitu ya. Kemudian terdengar juga hanya gitu ya. Hanya kepadanya gitu, terdengar juga tadi begitu. Pada sesi kedua diulang ada yang hilang. Ya. Lah pada awal itu tidak muncul lagi. Dia yang awalnya dialah tidak muncul lagi lahnya, dia saja. Kemudian yang kedua tadi pada waktu awalnya dikatakan hanya kepadanya berubah menjadi kepadanyalah kalian dikembalikan. Ada yang ingin Ibu sampaikan di balik perubahan-perubahan itu, apa yang terjadi? Saya ulang Pak Guru ya. Oh ya, silakan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya kepadanya kalian dikembalikan. Iya, bagus. Dikembalikan ya. Ya, bagus. Nah, coba sekarang kita lihat ini, kita belajar dari apa yang Bu Yurneli Harun pahami. Ada ungkapan lah di pertama itu terpahami dari mana? Huwa udah dia Pak Guru. Terus, terus? ya itu termasuk dia juga. Sudah double dia kan. Jadi penegasan kalau menurut saya gitu. Itu dipahami penegasan ya? Iya. Bagus. Huwa yang pertama yang mana? Huwa yang pertama. Oh, di huwa ini ya. Yang kedua di mana? Ya ini kan huwa. Huwa juga Pak Guru maknanya. Apa penanda huwa? Ya. Ya di depan. Yang itu huwa apa penanda huwa? Penanda huwa. Huwa dengan penandanya itu pengulangan tidak? Pengulangan Pak Guru. Huwa dengan penandanya? Oh, tidak. Ya, jadi begitu ya. Pemahamannya bagus ya. Pemahaman Ibu bagus bahwa pengulangan melahirkan penegasan. Tetapi kalau kita lihat pada konteks ini, kita tidak memahami huwanya berulang gitu ya. Kita tidak memahami huwanya berulang. Mengapa? Karena yuhyi itu ya pada yuhyi itu sebagai penanda ya, sebagai penanda bahwa itu domirnya huwa, bukan sebagai pengulangan. Mengapa? Karena nggak mungkin dalam bahasa Arab huwa kemudian tidak ada ya-nya gitu ya. Tidak mungkin huwa lalu tidak ada ya-nya. Yuhyi pada yuhyi itu mau ada huwa atau tidak, ya itu tetap ada, akan selalu ada. Jadi itu bukan sebagai pengulangan. Itu yang pertama ya, sehingga untuk konteks ini memunculkanlah pada makna tersebut terasa belum seperti yang sudah kita pelajari. Tapi itu bagus ya, itu bagus, ingatan itu bagus.
menandakan bahwa Ibu masih ingat apa yang pernah kita pelajari. Yang kedua, hanya. Dari mana dipahami ada makna hanya? Kurang tahu Pak Guru. Cuman ini aja, ngelengkapi aja gitu. Ya itu ada latar belakang apa kok merasa kurang gitu harus dilengkapi, itu kan ada sesuatu. Wa-nya di situ kali Pak Guru. Kenapa? Ada wa. Wa yang mana? Wa yang wa ilaihi. Wa itu ilmunya bagaimana sehingga melahirkan penegasan? Oh, apa ya? Oh, yang penegasan di hi itu Pak Guru. Bagaimana? Wa ilaihi turja'un. Ya, bagaimana itu bisa melahirkan makna penegasan? Bagus ini, Ibu punya ingatan bagus bahwa kalau ada penegasan gitu ya, kalau ada penegasan, kemudian dalam bahasa Indonesia dimunculkan hanya gitu ya, dimunculkan hanya. Nah, karena itu kita bisa lanjutkan diskusinya dari mana dipahami bahwa pada bagian tersebut ada makna penegasan. Gitu. Karena ada makna Kepada. kali ya Pak Guru. Kayak ilah Tuhan. Nggak ada. Ilah dengan ilah itu beda ya. Jadi ilah dengan ilah itu beda. Oh iya. Ya beda ya. Kalau itu yang Ibu pikirkan. Ilah kecuali. Itu beda gitu. Kalau ilah itu tulisannya seperti ini ya. Tulisannya adalah bagaimana tulisannya? Ilah gitu ya. Sama udah. Ada di sini ya ilah gitu. Ini ya tulisannya ilah. Nah. Sedangkan kalau ini itu adalah gabungan antara ilah dengan ha domir. Itu. Ilah dengan ha digabung menjadi ilaihi gitu. Iya. Itu saja yang Ibu ingat? Nggak ingat lagi Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu sudah mau mempertimbangkan bahwa setiap yang kita pahami itu sebenarnya ada ilmu yang bisa kita jadikan landasan. Ibu, Bapak yang lain, ada yang ingat? Itu tadi pakai, karena bisa jadi ya Ibu-Ibu, bisa jadi caranya adalah Ibu-Ibu, Bapak sebelum belajar bisa saja mencari Quran terjemah atau buka aplikasi Quran terjemah, ketemulah ini surat ini, ketemulah ayat ini, ketemulah terjemahannya. Bisa jadi itu cara kita belajar dan ketemu ada ungkapan itu. Ya. Ungkapan itu tidak keliru kalau dalam terjemahan, tidak kita mengatakan keliru, tapi bagi kita adalah yang lebih penting dari mengetahui terjemahan yang cocok, ya kita paham juga ilmunya dari mana sehingga ada ungkapan ini, dan sebagainya. Silakan Ibu, Bapak, apa ilmunya sehingga di wa ilaihi turja'un tadi ada makna penegasan yang diungkapkan dengan kata hanyalah. Hanyalah. Pak Guru, saya Ya, coba. silakan, Bu Nur. Kalau saya sih memaknainya dari kata ilahi ini. Kalau ilahi ini kan kepadanya, kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah lah gitu. Kalau saya sih berpikirnya gitu aja. Ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih masukannya untuk Bu Nursiah. Yang lain, silakan. Saya sih dan kepadanya, Pak. Mohon maaf, Bu Sri Lestari, kita bukan sedang mencari yang lain ya, bukan sedang mencari yang lain. Karena yang tadi, tetapi kita ingin memahami ketika di situ ada penegasan, ada landasan. Hingga nanti kalau tidak punya landasan memahami ada penegasan, baru kita cari yang lain gitu. Ada? Baik, kalau tidak ada, maka mari kita lihat ya. Fokus ke ungkapan wa ilaihi turja'un.
Wa ilaihi turja'un. Saya kalau main perasaan ini sering banget ya kita ulang-ulang. Sering banget kita ulang-ulang perasaan ini. Tapi kita akan terus ulang sampai akhirnya nanti bisa menjadi ilmu yang mantap di hati. Ibu-ibu, kita buat sebuah perumpamaan sebentar. Nah, sekarang coba ibu-ibu kita pakai ciri bahasa Arab yang ke-6. Apa itu? Nalar, Ciri bahasa nalar. Arab. Nalar ya. SP Ciri bahasa Arab yang subjek ke-6. Yang itu apa sih subjek Istimewa. predikat Bukan nalar, istimewa bahasa? bahasa. Istimewa itu mah 5 itu mah terdapat dalam 2 pola kalimat dasar Iya. SPO. Iya. Dua pola Gitu kalimat. dia. Ini karena nggak banyak sih sebenarnya, itu kan pendekatan bahasa Arab kan pantas, serap, sorob, nalar, ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ciri khusus bahasa Arab. 6. Kemudian yang ketiga adalah target. Target kita 4 sehat, 5 istimewa. Gitu ya. Tapi itu tadi, gitu. Mohon maaf gitu. Ini kayu kita memang Kayu udah jati Pak Guru. kulit. Jadi harus diulang-ulang, diketok-ketoknya. Nah, kita pakai ciri bahasa Arab yang apa itu? 2 pola kalimat dasar dalam bahasa Arab. Coba ibu-ibu amati ini subjek, predikat, objek atau keterangannya apa? Keterangannya. Kalau subjeknya itu kan Subjeknya apa kira-kira? Kembali. Subjeknya kalian. Iya. Ya, ada yang mengatakan kembali, ya. Dia Pak Guru. Ya, Kalian. boleh. Kalian. Ada 3 usulan Kalian ya. Ada 3 dikembalikan ke- usulan. Yang pertama subjeknya kembali, yang kedua dia, yang ketiga adalah kalian. Oke, bagus gitu ya. Mana yang enak. Yang bermakna bahwa subjek itu adalah kalian, subjek itu istilah lainnya maaf ya. Yang mengatakan bahwa subjeknya adalah kembali, subjek itu apa sih gitu? Persamaannya secara sederhana. Laku. Iya, subjek itu adalah pelaku. Apakah kembali itu pelaku? Bukan. Tidak. Bukan. Berarti Jadi nggak dia. cocok. Ya, nggak cocok. Dia sama kalian Kalau antar dua kembali ini. itu sebagai subjek. Ya, kembali itu kan perbuatan. Itu malah kalau yang Iya. perbuatan dari pelaku itu namanya predikat, gitu ya. Yang menduga bahwa subjeknya adalah dia, dianya siapa? Allah. Kan Ya, yang mematikan baik. Allah. Subjeknya adalah Allah. Baik, subjeknya adalah Allah. Yang menduga bahwa subjeknya adalah kalian, kaliannya siapa? Kaliannya orang-orang yang mati. Orang-orang Mati dan hidup. orang-orang yang Hidup dan mati. Orang mati dan hidup, Pak. Orang hidup dan mati. Mati dan Orang-orang hidup. yang hidup dan kembali mati. juga Manusia kepadanya. maksudnya ya. Iya, manusia. Ya, maksudnya adalah manusia. Oke, Manusia. itu ada 2 nih, itu subjeknya. Sekarang kita Manusia lanjutkan. hidup dan mati. Kalau subjeknya adalah Allah, Allah ngapain di dalam ayat tersebut? Allah menghidupkan Menghidupkan dan mematikan. Allah menghidupkan dan mematikan. Ya, bagus. Yang kita bicarakan yang mana ini? Wa ilaihi turja'un apa huwa yuhyi wa yumit? Ilaihi Turja'un, Pak Guru. Berarti ini hinya. salah paham. Berarti Allah ini yang menduga subjeknya adalah Allah berarti salah paham. Ya, yang kita bicarakan adalah wa ilaihi turja'un. Kalian Dengan demikian yang pemahamannya sepaham adalah ini nih, kalian ini. Kalian dikembalikan. Jadi subjek pada ungkapan wa ilaihi turja'unnya adalah kalian. Ya. Nah, kalian diapakan? Kembalikan. Dikembalikan. Kemana kalian dikembalikan? Pada Allah. Kepada Allah. Mana yang bermakna kalian dikembalikan? Turja'un. Mana yang bermakna kepada Allah? Wa ilaihi. Bukankah kalau begitu ada posisi yang bertukar? Iya, Pak Guru. Nah, Tukarnya itu posisi. dia.
Tadi saya mau jawab gitu tapi nggak bisa ngejelasin. Mau jawab itu, tapi karena malu-malu jadi nggak jadi deh. Nggak bisa ngejelasin. Takut salah, Pak. Jadi ibu-ibu, itulah dia, ya, itulah dia yang melatar bertukarnya posisi. Ada makna penegasan. Ketika apa? Ketika ada posisi yang bertukar. Ini keterangannya dulu disebutkan. Baru kemudian subjeknya. Padahal biasanya dalam urutan standar subjek dulu, baru predikat, baru keterangan, baru objek dan sebagainya. Ini seperti dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, gitu ya. Iyyaka na'budu. Subjeknya apa di situ? Iya, karena abudu. Na'budu. Na'budu. Kami. Kami. Objeknya apa? Abud. Budu. Iya, karena budu. Subjeknya apa? Subjeknya na'budu kami. Kami. Objeknya apa? Allah. Engkau. Allah di situ diungkapkan dengan apa? Engkau. Gitu ya. Ya, subjeknya adalah kami, yaitu nahnu, dipahami dari ungkapan na'budu. Objeknya adalah pada ungkapan iyaka. Ini kok objeknya duluan nih. Gitu kan? Objeknya duluan, kaknya dulu, baru na'budu. Gitu. Sehingga dari ungkapan itu lahirlah makna hanya, gitu kita bilang, hanya kepada engkau kami menyembah. Baik, itu dia diskusi kita. Dengan demikian Ibu Sri Lestari, kita tidak perlu menghilangkan kata hanyalah. Ya, Bu Sri. Jadi kita tidak perlu menghilangkan kata hanyalah. Karena kita punya landasan. Maka maknanya hanya kepadalah. Itu kalian dikembalikan. Nah, kalau mau bisa saja diubah. Kalian akan dikembalikan hanya kepadanya. Bisa juga demikian. Tetapi kita tadi sudah mencoba untuk memahami hanya itu latar belakang pemahaman hanyanya dari mana. Kalau kepadanya kalian dikembalikan, Pak. Tukar cocoknya, alhamdulillah di samping soal perasaan enak pasnya cocoknya, kita juga punya ilmu yaitu posisi yang bertukar. Posisi yang bertukar. Ya, baik. Jadi tadi ada persoalan penegasan karena ada pengulangan, tapi kurang pas ya soal penegasan, tapi itu bagus. Ya, jadi satu-satu ya, satu yang diingat, satu yang lupa, satu yang diingat, satu yang lupa. Jadi ada persoalan yang teringat dan terlupa. Alhamdulillah. Gitu ya. Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak sekalian untuk Yunus 56? Jadi Pak Guru, artinya dia menghidupkan dan mematikan. Hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Boleh. Diubah juga boleh. Kalau diubah yang mana? Ya, silakan aja. Ada nggak yang mau mengubah? Tidak persis seperti Bu Sri Nurdewi. Oke, kalau nggak apa-apa. Itu aja pakai, nggak usah diubah. Kecuali kalau ada yang mau mengubah, boleh. Kalau ada yang mengubah. Itu artinya apa? Ini bukan ilmu pasti ya, Bu Dewi. Yang penting ada landasan ilmunya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Untuk Al-Baqarah 28 ini, ya, untuk Al-Baqarah 28 ini paling tidak ada 2 orang ya yang bisa berpartisipasi. Ada 2 orang. Yang pertama adalah untuk ungkapan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Kemudian berikutnya adalah tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Panjang. Bagaimana kalian ingkar Ayo ya, kita coba satu-satu. Kaifa bagaimana? Ya, saya bantu ya, saya tulis ya. Itu bagaimana.
tak burun nak kan kalian. Tak bukan nak. Bagaimana? Terus Ah. takfurun apa? Kalian ingin Kalian apa? tak burun nak kalian ingin. Kalian apa, Bu? Kafir. Kok ingin, Bu? Kafir. Kafir kan Kafir. Itu udah sama. dibahas tadi kafir. Kalian Kalian apa, Bu? ingkar, Pak. Kalian ingkar. Tak burun kalian ingkar kepada Allah. Pelan-pelan, Bu. Iya kata jangan pelan-pelan katanya nanti biar nggak bingung. Kalian ingkar. Terus billah. Billah itu kan dengan atau Kepada Allah. kepada Allah. Ya. Bagaimana kalian ingkar kepada Kepada Allah? Sejauh ini sudah bingung belum? Belum. Ya, alhamdulillah. Ini saat-saat menyebarkan ini akan segera Ya datang. gitu. Kepada Dan Allah. kalian Bagaimana kalian Saya menunggu-nunggu yang katanya tadi kalau satu-satu bingung. Untuk tahap awal ternyata Oh, orang maksud Pak Guru artinya gini nih. Bagaimana? untuk tahap pertama bagaimana? orang terbukti. Kaifa takfuruna billah. Maknanya bagaimana kalian ingkar kepada Allah. Kepada Allah. Aman itu. Berikutnya, Wa Kuntum. dan kamu kalian ya, dan kalian. Iya. Amwat. Anwat ini Terus, Anwata itu orang-orang yang mati ya, Pak. Memati. ya, mau pakai apa di situ? Mana dasarnya ya? Dan kalian Mana dasar? mati. Dan kalian mati. Terus, Dan kalian Kalian mati. hidup. Pak. Terus? Dia menghidupkan. Dan kalian hidup. dia Maka Dia menghidupkan kalian. Nanti aja. kalau kalian. dia Nanti hidup. dia Dia menghidupkan dia kalian. menghidupkan. Dia menghidupkan. Di luar sana. Dia menghidupkan. Kalian. Ya, baik. Apa di sini sudah apa tadi katanya? Sudah apa? Hah? Sudah apa? Apa tadi yang dirasakan ketika dipahami satu-satu lalu katanya dimaknai jadi apa? Bingung? Rasa bingung di sini? Enggak, Pak. Tadi kan saya pikir apa iya gitu loh. Ini bener enggak gitu. Udah loh. bingung Enggak. setelah mengartikan satu-satu? Iya, Pak. Gue bingung nggak setelah mengartikan Enggak, Pak. satu-satu? Enggak, Pak Guru. Enggak, tapi nanti Enggak, dirangkai karena lagi saya- kalimatnya ini. Karena ada Pak Guru. Ada Pak Guru jadinya Kan ada enggak Pak bingung, Pak. Guru, ada Nanti Pak Guru. terang. Ini gitu ya, terasa itu kita terlalu terburu-buru untuk negatif thinking pada diri kita sendiri. Nah, coba mari kita lihat berikutnya. Apalagi kalau ibu-ibu bapak, ya, kalau ibu-ibu bapak-bapak pakai target 4 sehat 5 istimewa. Ayo kita buktikan apa yang kita maksud dengan 4 sehat 5 istimewa. Apa tuh? Wa kali, Pak. kuntum. Wa-nya dimaknai dengan dan. Dan iya. Pak, dalam bahasa Indonesia, dan itu untuk menghimpun, bukan? Iya, menyambung. Gabung, Ini yang mau menyambung. dihimpun apa di sini? Ini menyambung dari yang ini, Pak, bilai. Ya, yang mau dihimpun apa? Yang mau dihimpun. Jadi bukan hanya soal kata sambung ya, tapi dia kata sambung yang fungsinya menghimpun antara dua hal. Yang mau Iya. dihimpun di sini apa? Antara Yang mati dan hidup. Burun, bilai, dan Nggak itu, Pak. Untuk Nggak anbat layakum. Ini soal bahasa Indonesia ini ya, soal bahasa Indonesia ini sebenarnya. Ya kita bahas di sini. Yang di sini uwa ini yang uwa ya biarkan bahasa Arab memang begitu ya. Kita mau cari maknanya gitu ya. Ketika kita mengatakan dan
Dan ini mau menghimpun antara apa dengan apa. Kalau kuntum kan kalian. Kalian ini mau dihimpun dengan apa? Kalian yang mati, Pak. Kalian Jadi yang kalian mati. mau dihimpun dengan mati? Enggak. Tidak. Mudah-mudahan Ibu, Bapak ini paham ya maksud dialog kita, pertanyaan saya ini. Kalau Iya. kalau nggak paham, ya kalau nggak paham, tolong ditanyakan supaya jadi ilmu. Nah, Kalau yang ini mau dihimpun dengan Allah? bukan, ini kan Sedangkan Pak Guru. sedangkan Padahal. cocoknya. Padahal. Bentar dulu, Solihah cantik. Kita harus tuntas satu-satu nih biar nyambung. Nggak bisa kita potong kompas. Orang kita ini kualitas tinggi harus pelan-pelan ngetuknya gitu ya. Karena gitu ya. Karena di sini bukan untuk menghimpun antara dua hal, maka nggak cocok wau dipahami dengan dan. Ya bukan Bisa apa. diterima? Iya, Pak. Jadi kita harus sadari bahwa dalam bahasa Indonesia, wa itu fungsinya untuk dalam bahasa Indonesia dan itu fungsinya untuk menghimpun. Iya. Artinya bahwa kalau dalam bahasa Arab tidak ada yang dihimpun, maka wa itu tidak selalu berarti dan. Itulah yang membuat kita bingung. Karena kita itu hafal mati. Iya. Ya, gitu ya. Maka nanti kita cari maknanya. Kita cari maknanya yang pas di sini wa itu maknanya apa. Dengan pendekatan bahwa ini kita jadikan sebagai dua bagian. Kita jadikan sebagai dua bagian. Bagian pertamanya adalah kaifa takfuruna billah. Bagian keduanya adalah kuntum amwatan fa ahyakum. Lalu nanti ini kita bagi kira-kira ini kalau mau disambung pakai kata sambung apa? Walaupun tadi sudah ada ide dari Bu Ros dan Bu Anda menyebut gitu ya. Tapi saya tidak ingin buru-buru langsung menerima itu supaya nanti kita paham kenapa itu yang digunakan sebagai kata sambung yang dianggap cocok untuk menghimpun dua bagian tersebut dan cocok untuk memahami wa. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kuntum tadi maknanya apa? Kalian. Kalian Ya, dulu. Oke, Dulu bagus. kalian. Bagus. Itu artinya apa? Ingat ya, sekali lagi ibu-ibu, Dari kanan. kita itu targetnya 4 sehat 5 istimewa. Diulang-ulang saja di sini supaya kita jelas maju mundur kita di mana. Kalau kita mengatakan kalian saja, itu baru level pertama. Mari kita lihat level kedua apa, ibu-ibu, bapak? 4 sehat 5 istimewa. Kedua. Pemahaman ya. Pemahaman. Ininya kalau nggak diingat-ingat nih, nanti kalau coba dibikin tuh di tembok ya, dibuat kertas gitu. Dibuka gitu. Ciri khusus bahasa Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian makna bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ketika targetnya 4 sehat 5 istimewa gitu ya. 4 sehat 5 istimewa yang kedua apa? Kan pemahaman. Salah. Ya, ini agak lupa saya langsung ingatkan biar lebih cepat. Yang kedua itu adalah bentuk. Perubahan bentuk, Pak. Jangan perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu adalah ciri khusus bahasa Arab yang kedua. Ingat saya ulang lagi target kita untuk bisa memahami bahasa lebih optimal. Pertama arti, yang kedua bentuk, yang ketiga jenis, yang keempat posisi kata dalam kalimat, yang kelima keistimewaannya. Coba kita ulang lagi bersama-sama biar ilmu kita sama sehingga nanti masuk surga. Surganya kalau nggak bareng berdekatan lah gitu ya, nggak jauh-jauh nanti kalau mau kumpul. Paduk yuk kita arisan gitu, kita ngerujak deket tuh surganya bisa langsung segera ngumpul. Yang pertama apa target kita? Kita menguasai apa? Arti. Yang kedua bentuk. Yang ketiga jenis. Yang keempat Posisi. Yang kelima Istimewa. Nah, coba lihat kuntum itu bentuk berapa?
Bentuk satu. Bentuk satu. Oke, di bentuk satu ada makna apa? Dulu karena. Nah, begitu. Jadi kuntum itu akan lebih maksimal kalau kita bilang bukan hanya kalian, maknanya kalian dulu. Dulu. Nah, kalian dulu gitu. Kalian dulu gimana? Kalian dulu. Dulu kalian mati. Ya, dulu kalian mati. Nah, kalau dulu, lalu fa-nya cocoknya apa? Makna fa di sini. Maka. Enggak cocok. Kalau dulu pasangannya kemudian. Nah, itu dia yang sering kita bilang. Belajar bahasa lambat kalau hafal mati. Dulu kalian mati. Berarti ini sedangkan waknya sedangkan dulu kalian mati. Ibu pinter banget. Enggak, ini dengan Pak itu. Pinter banget Ibu. Tapi nanti dulu ya kita bahas di sini. Gitu ya. Kita bahas nanti gimana logikanya, gitu ya. Gitu. Dulu kalian mati. Fa kemudian. Dulu saya tinggal di Medan. Saya di Depok. Saya di Dulu saya tinggal di Medan, kemudian saya pindah ke Depok. Nah, kira-kira begitu kan kalimat kita. Lalu ahyakum. Lalu dia menghidupkan kalian. Dia menghidupkan kalian. Coba kita lihat ya. Dulu kalian mati. Lalu dia, maksudnya Allah, lalu Allah menghidupkan kalian. Allah baik enggak? Baik banget. Nah, jadi bagian kedua ini, Ibu Bapak, ini menceritakan tentang kebaikan Allah. Ya, ini logikanya nih, biar nyambung. Logika bahasa Indonesia sebenarnya sini. Nih. Baikkan. Kenapa? Di mana tadi kita bicara dulu kalian mati, lalu Allah menghidupkan kalian, itu artinya Allah baik. Coba. Nah, kemudian tapi coba lihat di bagian awalnya, kaifa takfuruna billah. Kalian ngapain di sini? Kufur. Coba lihat ya. Allahnya baik, kok kaliannya kufur. Ingkar. Nah, kalau begini kan nggak disambung. Disambung dengan kata dan. Baik dan kufur itu bertentangan, bukan? Tentangan. Nah, itulah maka cari kata sambung untuk dua hal yang bertentangan untuk memaknai kata wa. Padahal bisa. Sedangkan dulu. Ya kok meninggalkan orang tua angkatnya. Itu kan bisa gitu. Dia kok meninggalkan orang tua angkatnya. Padahal dulu kalau bukan itu, dia bukan apa. Sehingga dengan demikian coba nih saya ingin membuktikan bahwa kalau kita memahami satu-satu, betulkah itu bisa menimbulkan kebingungan? Ternyata bukan di situ yang menimbulkan kebingungan. Kalau saya menyimpulkan nih ya, mengapa kita bingung? Karena kita itu tidak hafah kalau kata orang dakwah. Kita itu enggak paripurna. Ya, kita itu setengah-setengah. Kita itu sepotong-potong di dalam memahaminya. Bagaimana supaya tidak sepotong-sepotong? Bagaimana supaya komplit? Bagaimana supaya menyeluruh? Itu tadi saya istilahkan dengan 4 sehat, 5 istimewa. Sehingga kalau kita gabungkan tadi makna 1111 itu akan melahirkan makna berikut ini. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal kalian dulu mati, lalu dia menghidupkan kalian. Nah, coba lihat sekarang nih ibu-ibu ya. Kaifa itu pertanyaan karena ingin tahu atau pertanyaan rasa keheranan? Keheranan. Nah, coba ibu-ibu ini sekarang pakai bahasa Indonesia. Kalau kita bertanya bukan karena ingin tahu saja, tapi rasa heran, menggunakan kata dengan ungkapan bagaimana, biasanya kita bilang apa? Gimana bisa? Gimana sih? Gitu tuh. Bagaimana sih? Ya? Gitu. Dulu
bagaimana Kalian bisa ingkar. ya? Atau bilang, kok bisa ya? Gitu. Kok bisa ya? Itu kan rasa heran nih. Kok bisa ya kalian kafir kepada Allah? Kok bisa ya kalian kufur kepada Allah? Bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa Dalam kalian bahasa ingkar informal ya, kepada dalam Allah? bahasa. Bagaimana bisa ya kalian ingkar kepada Allah? Padahal dulu gitu. Padahal dulu kalian tuh mati. Lalu Allah menghidupkan kalian. Bagaimana? Ada pertanyaan di situ? Tidak. Tidak. Jelas Pak Guru. Pak Guru. Alhamdulillah. Ya, gimana Bu Dewi? Pak Guru dia tanya, yang wakuntum tadi kata Pak Guru itu bentuk satu. Dewi nggak paham di situ bentuk satunya. Bentuk satu Bu, ciri-cirinya apa aja? Dia di kanan apa di kiri Bu? AA. Ya, entar. Di kanan apa di kiri ciri bentuk satu? Kiri. Mahdin ya? Di kiri. Oke, bagus. Di kiri, Pak. Kiri bentuk satu ada apa aja? Paham, Pak. Nah, jadi dengan mengingat tanda-tanda yang ada, tanda domir, yang ada di bentuk satu, itu akan membantu kita untuk mengingat bahwa kuntum ini adalah bentuk satu. Karena ada tanda tumnya. Itu ya, Bu Dewi ya? Iya. Syukran, Oke, Pak Guru. berikutnya. Bagian terakhir. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian dia mematikan Ya. kalian. Lalu Kemudian dia menghidupkan kalian. Ya. Kemudian kepadanya hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Kalian kembali. Ya, baik. Itu dia maknanya. Tapi kalau kita amati, baik. Menurut ayat ini, berapa kali manusia mati? Dia mati, hidup, mati, kan mati. Berapa kali manusia mati? Bingung dah. Kali, Dua kali mati. Terus dihidupkan, terus mati lagi. Berapa kali? Dua kali. Ada tiga Pak Guru. Dua kali. Amwat, Yumitukum. Tuh, itu kan mati tuh. Iya. Berapa kali manusia hidup? Dua kali. Dua kali. Ada Ahya. ada Yuhyi. Coba kita lihat tapi ya. Coba kita lihat berikutnya. Mati yang pertama itu kan kuntum. Ya, kalian. Untuk berapa? Untuk satu. Bentuk satu. Berarti sudah. Artinya kita pernah mati. Jadi kita pernah mati. Mati yang kedua, yumit, bentuk berapa? Untuk dua. Ya, karena itu nanti kita akan mati. Dulu kita Yang akan datang berarti ya. Nanti kita akan mati. Karena itu nggak usah takut-takut amat mati. Orang pernah gitu. Mati. Pernah. Mati. Kemudian hidup yang pertama bentuk apa di situ? Untuk satu. Iya, itu artinya kita pernah hidup. Setelah kita dihidupkan oleh Allah, kemudian kita dimatikan. Setelah kita mati, berikutnya Hidupkan. Berarti siklus ya, siklus kehidupan manusia itu berawal dari apa? Mati. Berawal dari mati, berakhir dengan mati. Berakhir dengan Hidup. Akhir dengan hidup. Dibangkitkan hidup. Jadinya. Karena itu jangan khawatir. Jangan khawatir dan kita tidak usah males-males berbuat baik di dunia ini. Karena semakin banyak kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, itu akan memperindah kehidupan kita nanti yang nggak akan ada mati-matinya lagi. Kita panen aja di sana. Dan itu jangan juga terlalu sedih ketika ada orang yang di dunia ini kalau suka berbuat zolim, nanti itu dia sedang menanam onak duri untuk kehidupan yang tidak ada akhirnya nanti. Ya, begitu Ibu-ibu, Bapak, kajian kita pada
sore hari ini. Masih ada waktu kita untuk Al-Baqarah 154. Kalau ada, maka kita akan lanjutkan. Siapa berikutnya? Ada? Untuk Al-Baqarah 154. Cobain saya Pak Guru. Ya, Silakan, Buros. Buros mainkan. Wala taqulu. Dan janganlah kalian berkata Itu aja dulu, Bu. bagi orang yang dibunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati. Mati dibunuh kan. Dan janganlah kalian jangan berkata bahwa orang yang dibunuh bagi orang-orang jalan yang mati Allah di jalan itu Allah. yang hidup. Dan janganlah kalian berkata bagi orang-orang yang dibunuh di jalan Allah mati. Amwatun, mati. Padahal ini ada balnya nih, bal ahya. Oh, bal ahya. Padahal mereka hidup. Iya, ikut aja. Padahal mereka nggak tahu. Bal itu apa ya? Bal apa ya? Yang sebenarnya. Bal itu tetapi kali ya. Bahkan sebenarnya dia hidup, bahkan hidup. Bal ahyaun, bahkan kehidupan. Mereka itu orang-orang yang hidup. Nyerah deh Pak Guru. Gimana? Bal ahyaun, tapi hidup. Iya. Bahkan hidup. Udah? Udah. Iya, bagus. Itu modal level pertama. Dominan itu. Nah, coba sekarang tingkatkan target pemahamannya ke level 4, Buros. Janganlah kalian. Berarti posisi ya. Kalian jangan predikat. Kalian dulu ya. Kalian jangan katakan. Janganlah kalian katakan. Kamu jangan mengatakan pada orang-orang yang dibunuh di jalan Allah. Orang-orang yang dibunuh. Amwatun. Ini kalian Jalan Allah. Pada orang-orang yang dibunuh di jalan Allah. di jalan Allah itu kematian. Ya. Dan janganlah kalian katakan bagi orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu kematian. Itu suatu kematian. Padahal itu suatu kehidupan. Ya, jadi arahan kita adalah level 4 itu tidak mengubah arti. Ya, itu. Di posisi. Ya, tapi level 4 itu yang kita benahi adalah posisi. Jadi tetap saja pakai makna yang tadi Ros sudah ya, yang sudah didapatkan, tinggal penataan letaknya gitu, penataan letaknya itu. Mana yang di ruang tamu, mana yang di tempat tidur, mana yang di dapur, gitu aja. Kalau cobek tetap aja cobek, jangan jadi cuek. Cobek taruh di mana, kan gitu. Katakan bagi orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati. Oh gini, janganlah kalian katakan untuk tadi ya, kepada orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati. Oh dipindahin deh orang-orang yang mati dulu. Janganlah kalian katakan kepada orang-orang yang dibunuh, terbunuh. Orang-orang yang mati di jalan Allah. Terbunuh di jalan Allah. Ada itu ya, agak ada kesulitan ya. Tunggu. Iya ada kesulitan. Itu artinya apa? Karena kita ini sudah bahasa Arab lebih dominan mempengaruhi kita. Kayaknya kan urutan bahasa Arabnya begitu, Pak Guru, nggak enak dipindah-pindahin. Tapi coba ya, sederhana diskusi. Akulu maknanya apa?
Kalian katakan. Ya, kalian katakan apa? Ini apa Subjeknya apa? Tadi siapa? Janganlah kalian katakan. Tadi siapa? Katain apa? Itu Kan pas terbunuh. jangan bilang. Jangan bilang. apa? Jangan bilang dibunuh. Soal itu gitu. Oh, Jangan bilang apa di situ yang dilarang. yuktalu. Jangan bilang dibunuh. orang-orang Yang terbunuh. orang-orang yang dibunuh. Ya, Jangan jadi bilang di sini orang-orang. jangan bilang Jangan dibilang orang-orang mati. Iya, amwat. jangan bilang orang-orang mati. Iya. Jangan bilang bilang orang-orang mati. kalian jangan mengatakan Itu udah diambil. mati Orang-orang mati. untuk orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Allah. Bahasa lainnya, kalian jangan mengatakan teroris. Islam. Ya, Wala takul. kalian jangan mengatakan Kalian mengatakan radikal. Ya, gitu kan bilang. Iya, iya. Kalian jangan Orang yang mengatakan mati terbunuh. radikal kepada orang yang terbunuh di jalan Allah. Kalian jangan mengatakan teroris untuk orang yang terbunuh di jalan Allah, kan lebih bisa dipahami ya. Oh iya, Pak Guru. Daripada tadi Allah mati, kan enak. Iya. Kan bingung Tadi kita. bisa wala takulu amwatun ya, Pak Guru ya. Gitu. Amwatun. Jangan Ya, kalian. jadi biar kita Janganlah. ada agak mendekati kepada pemahaman, kalian jangan mengatakan orang-orang orang-orang mati, yang mati terbunuh di jalan orang Allah. mati bagi untuk orang-orang yang dibunuh. orang yang terbunuh di jalan Terbunuh di jalan Allah. Tetapi apa maksudnya? Tapi itu suatu kehidupan. Tapi gitu, katakanlah gitu, lawannya. Jangan bilang, jangan katakan mati, tetapi katakanlah. Tapi katakanlah itu kehidupan. Katakanlah orang-orang hidup. Orang-orang hidup. Oh iya. Ilustrasi lainnya bagaimana? Kalian jangan mengatakan teroris untuk orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Jalan Allah. Tapi syahid. Hidup. Tapi orang-orang yang hidup. Ya, begitu. Nah, tapi begini, coba kita lihat ya. Ya, apa maknanya? Ya. Ya. Iya. Iya. Ahya hidup. Oh, Ahya. Ahya. Hidup. Kalau kita mengatakan hidup, itu cocoknya sebagai predikat apa sebagai subjek? Sebagai predikat. Nah, coba carikan subjek. Biar kalimatnya bisa dipahami oleh kita orang Indonesia. Mereka. Iya, boleh begitu. Tetapi mereka orang-orang yang hidup. Iya, begitu. Coba Boras gimana jadinya? Jangan kalian katakan untuk orang yang terbunuh. Orang yang mati lagi. Jangan kalian katakan jangan kalian katakan teroris untuk orang-orang. Itu mama contoh tadi. Jangan kalian katakan orang-orang yang mati untuk orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Di jalan Allah. Tetapi mereka tapi katakanlah. Tapi katakanlah mereka orang-orang yang hidup. Iya, mereka orang-orang yang hidup. Kalau kita di sini kata kuncinya yuktalu ya, yuktalu. Itu artinya apa tadi kalau bahasa dasar kita? Terbunuh. Kalau terbunuh itu nyawa terpisah dari badan tidak? Iya. Iya. Apakah kalau menurut ayat ini ya, apakah setiap kali nyawa ya bahasa kita, nyawa terpisah dari badan itu artinya mati? Tidak. Gugur. Tidak, menurut ayat ini tidak. Itu artinya bahwa bukan intinya nyawa terpisah dari badan sebenarnya yang menjadi inti dari apa yang ini kita bicarakan. Bukan itu intinya, tetapi
terpisahnya nyawa dari badan itu karena apa? Itu artinya apa? Sebaliknya, kalau itu terpisahnya nyawa dari badan itu karena berjuang di jalan Allah, itu buahnya bukan kematian, justru itulah kehidupan. Itu artinya dia langsung ini nih, kalau bahasa kita itu masuk surganya lebih cepat, nggak pakai istirahat di ini, nggak pakai istirahat dulu. Kalau kita kan secara umum tidak transit dulu, hidup, mati, baru hidup. Ini kalau orang yang mati syahid ini kan dulu mati, dia hidup, nah begitu terbunuh, dia hidup terus. Gitu. Itu artinya kenikmatan selalu, gitu. Nggak ada ibarat kata tidak pakai transit dulu untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Karena itu kan kalau disebut juga maknanya syahid, syahid itu maknanya menyaksikan rahmat Allah itu nggak pakai ada berhenti-hentinya, gitu. Nggak pakai ada berhenti-hentinya. Kira-kira begitu cara memahaminya. Kalau dengan logika yang terbalik itu artinya sebenarnya banyak juga di kalangan manusia itu ada orang yang nyawanya masih dikandung badan, tapi hakikatnya dia sudah mati duluan. Nah, kalau apa yang dirasakan kalau dia mati duluan, itu ibaratnya adalah ikan, kalau dia hidup berapapun dia di laut, dia tidak akan asin. Tapi kalau sudah mati, ikan itu akan menjadi membusuk, dia akan menjadi asin. Itu artinya bahwa kehidupan kita, memahami arti kehidupan ini, sebenarnya letaknya adalah pada hal yang sifatnya rohani. Ada orang yang jasadnya kelihatan sehat, tetapi karena rohaninya tidak terisi oleh cahaya ilahi, itu ibarat orang mati. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya lemah fisiknya, daya ingatnya nggak kuat, cepat lupa. Tetapi karena yang dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya baik, sesungguhnya itulah dia kehidupan yang sejati, yang sebenarnya. Ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak sekalian? Baik, kalau tidak ada, kalau tidak ada maka sementara Bu. Sementara ini pintar diterangin. Simak diterangin ya Bu. Bu Dian nggak kedengaran suaranya, Bu Yuni juga nggak kedengaran suaranya. Bu Yuni lesu. Dengar suaranya Bu Dewi, suara ketawanya. Lagi. Pak Guru ada istilah kalau nggak berzikir Pak Guru mati katanya Pak Guru. Nggak berzikir. Apa? Tanpa berzikir orang mati kata Pak Guru. Tanpa zikir gitu. Ya. Mati katanya. Iya. Hadisnya ada Pak Guru. Berzikir malah. Aduh, ngomongnya pelan-pelan atuh Pak. Nggak kedengeran. Keras dong Pak. Ngomongnya pelan-pelan Pak, jangan cepet-cepet. Bisik-bisik sih jangan. Jangan bisik-bisik. Ya, itu karena bicaranya dari hati ke hati. Kita dengarnya sepotong-sepotong Pak, nggak enak. Ini repotnya. Ada yang bilang Pak Guru. Bagus tuh, emang kalau sepotong-sepotong nggak enak tadi itu. Jadi kalau memahami makna juga begitu ya. Iya. Ya, 4 sehat, 4 biar lengkap gitu ya. Hari ini pintar, besok lupa. Pak Guru salah Pak. Ya, gimana Bu Anda? Nah ini ada yang bilang Pak Guru katanya kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ya, benar itu. Ya. Ya itu. Kalau dunia ini kan kenapa Bu Anda? Lalu apalagi Bu Anda sambung? Yang ditanya apa Pak? Sambung lah Bu Anda. Yang bertanya kenapa lagi? Bu Anda penegasan kali itu. Bu ya maksudnya menanggapin dari Pak Guru tadi, jadi saya ingat dari kesimpulannya begitu. Ya. Betul Bu Anda dalamin Baik, hadis Ibu-ibu. sudah dia. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Dan kita ada kesimpulan bagus dari Bu Anda dan ada kesimpulan bagus juga dari Bu Sri Lestari. Kalau setengah-setengah nggak enak. Jadi begitu tuh. Yang paling kalau memahami itu ya. Masa setengah-setengah. Kalau banget. Itu juga nggak enak. Jadi
Kalau tuntas itu insya Allah akan Iya, lebih. iya. Baik, Tadi- mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la Guru. ilaha illallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.